Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita percaya kita selalu dahsyat dan luar biasa untuk selalu mengikuti Maranatha pada Bible Study pada malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini. Haleluya. Saudara sekalian, kita ketemu lagi. Shalom, apa kabar? Kami percaya kita semua sehat dan doa kami adalah kita semuanya sehat dan keadaan tidak kekurangan apapun. Saudara, kita menyambung Selasa yang lalu tentang keuangan dan hari ini Selasa yang kedua kita bicara tentang kebenaran tentang Tuhan, tentang uang. Jadi sekali lagi, kebenaran tentang uang. Nanti minggu depan kita masuk yang ketiga. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah 7 kebenaran tentang uang. 7 kebenaran, dan inilah yang perlu kita pelajari dan kita terapkan. Yang pertama adalah uang adalah alat. Jadi adalah alat, sarana. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi dikatakan dalam Lukas 12 ini adalah orang kaya, sangat kaya, tambah-lama tambah kaya, lumbungnya, gudangnya tambah banyak, petaniannya tambah banyak. Lalu dia katakan, ini tambah banyak, aku akan memuaskan diriku dan harta ini semuanya. Sehingga aku pada hari ini aku bisa pensiun dan aku bisa mengalami kehidupan aku dengan harta benda ini. Tetapi saudara, pada malam itu juga Tuhan berbicara kepada orang itu, pada malam ini juga engkau, nyawamu diangkat oleh Tuhan. Artinya orang itu meninggal. Lalu orang itu meninggal, saudara, apa jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah? Jadi saudara, yang Tuhan inginkan adalah
engkau kaya di bumi, tetapi kaya di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi uang itu adalah alat, sebagai alat ini. Nah, kita lihat, ini ada sebuah moto yang sangat bagus. Never make money your life goal. Jangan pernah tujuan hidup Anda mengumpulkan harta. Jangan pernah. Jadi ada dikatakan jangan pernah tujuan hidup Anda mengumpulkan harta. Yang betul adalah tujuan hidup Anda adalah melakukan firman Tuhan dan sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Jadi jangan sekali-kali tujuan hidup Anda mengumpulkan harta. Untuk siapa harta itu? Uang sebagai alat untuk rencana Tuhan. Kita lihat macam Yusuf dari Arimatia. Dia adalah murid Yesus yang sangat kaya. Lalu saudara, dia mempunyai kuburan yang baru digali. Tentunya kuburan yang sangat bagus. Digali di atas bukit. Lalu saudara, uang yang ada pada Yusuf Arimatia ini, dia pakai sebagai alat rencana Tuhan. Yaitu untuk menguburkan Yesus yang sudah disalibkan itu. Contoh lagi yang lain dalam Perjanjian Baru, Lydia, pedagang kain ungu. Kain ungu itu sangat mahal dan dia adalah pedagang dan dia baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia membantu kekayaannya untuk pelayanan Rasul Paulus. Jadi bukannya hanya Lydia, tapi ada lagi ya kan, wanita-wanita yang membantu pelayanan Rasul Paulus. Kalau kita lihat dalam Alkitab, wanita lebih banyak untuk memberi daripada laki-laki. Tapi saudara, biar kita, uang adalah alat. Dan itu contoh saja itu. Nah, kita lihat di sini, ya kan, Tuhan kalau memberikan kekayaan pada saudara, itu mempunyai sebuah tujuan. Jadi saya ulang lagi, Tuhan yang membuat engkau kaya dan engkau berhasil. Ingat, Tuhan yang memberi kekayaan itu dengan sebuah tujuan. Jadi bukan kebetulan. Nanti kita akan lihat saudara. Nah, yang kedua, sebetulnya uang itu adalah pencobaan. Ya kan, pencobaan. Uang yang kau pegang, saya pegang, itu adalah pencobaan. Kita lihat dalam di sini, iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi saudara, suatu waktu iblis dibawa oleh Yesus ke gunung yang tinggi, lalu diperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dengan kemelapannya, dengan kemewahannya, dengan keindahannya. Lalu saudara, ayat 9, iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi saudara, engkau akan dapat duit, harta banyak dengan iblis, tetapi ada syarat. Engkau menyembah dia. Nah, menyembah artinya adalah engkau membuat iblis menjadi Tuhan, menjadi Tuhanmu. Dan ketika engkau meninggal pun, engkau akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, di dalam api kekal. Jadi saudara, inilah tawaran iblis kepada Yesus dan kepada kita semua. Dia akan berikan segala kemewahan asal engkau sujud menyembah dia. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jadi saudara, Yesus walaupun dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, itu pun dicobai dengan harta benda oleh iblis. Karena iblis tahu bahwa manusia itu matanya paling suka dengan duit, dengan harta benda dan kemewahan dan kemegahannya. Dia tahu itu, dan itu sebabnya banyak yang jatuh. Nah, saudara, ini adalah satu lagi cerita lagi, Lukas 18:23.
ada seorang muda, ini seorang muda yang kaya ini nih. Muda yang kaya, dia ini menjadi pelaku firman, cuman setengah. Ya kan, dia tidak semua. Lalu dia lihat ada Yesus, dia berlari, sujud menyembah Yesus. Lalu dia ngomong, Yesus, aku mau ikut engkau. Ya kan, bagaimana caranya supaya aku mendapatkan hidup kekal. Lalu saudara, Yesus mau menguji pemuda yang kaya raya ini dengan mengatakan begini, kalau engkau mau ikut aku, jualah hartamu, lalu ikut aku. Nah, jawaban ayat ini, ketika orang muda itu atau orang itu mendengarkan perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab kenapa? Ia sangat kaya. Dia muda, belum nikah, belum berkeluarga, tapi sangat kaya ini. Nah, kekayaan orang kaya itu menjadi status jati diri dan kedudukan di mata masyarakat. Jadi saudara, jati diri manusia itu ditentukan oleh kekayaan dan kedudukannya di mata masyarakat. Jadi kalau dia kaya, wah, jati dirinya itu tinggi dan dia dihormati. Saudara, kalau engkau miskin, jati dirimu rendah dan engkau tidak dihargai dan kedudukanmu di dalam masyarakat sangat rendah. Saya jawab, sebetulnya itu salah. Kalau engkau adalah anak Tuhan, jati dirimu anak Tuhan. Anak Tuhan tidak ditentukan oleh kekayaan atau oleh kedudukan. Tetapi kita adalah anak raja. Tentunya kalau engkau anak Tuhan, pasti Tuhan berkati dengan hal-hal yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Nah, saudara, kalau harta menjadi miliknya, maka harta akan memiliki orang itu. Artinya gini, kalau harta menjadi milikmu ini nih, maka harta itu akan memiliki orang itu. Yang betul adalah harta itu miliknya Tuhan. Bisa katakan amin. Saya ulang lagi. Harta benda itu miliknya Tuhan, bukan milik engkau. Kalau itu milik engkau, jangan heran harta itu akan memiliki engkau. Apakah harta kekayaan itu mengikat saudara? Kita akan lihat ini, apakah harta kekayaan ini mengikat engkau sehingga engkau diikat oleh harta kekayaan ini. Nah, saudara, kita lihat di sini ada seorang kaya raya namanya Sakyus. Dia adalah pemungut cukai yang tidak jujur. Ini koruptor, pejabat koruptor ini nih. Namanya Sakyus. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Hidup saudara, kalau engkau sudah berjumpa dengan Yesus, hidupmu pasti berubah total. Nah, tetapi kenapa ada orang yang melayani dan dia tidak berubah? Saya jawab, dia belum berjumpa sama Yesus. Dia belum berjumpa. Sakyus memberikan setengah dari hartanya. Dia ngomong tadi, aku memberikan setengah hartaku kepada orang miskin. Dan kemudian kalau ada yang aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat yang aku pernah tipu. Lalu dia ikut Yesus. Jadi saudara, harta benda itu menjadi alat bagi dia. Yang ketiga, ini yang benar ini. Saudara dan saya adalah penata layanan atau manajer Tuhan. Saudara, kita ini sebetulnya adalah bendaharanya Tuhan. Itu yang tepat. Kita adalah bendaharanya Tuhan. Milik harta benda itu bukan milikmu, itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan suruh berikan sini, beri situ, ya berikan saja. Dan saudara, ini yang betul. Yang betul adalah saya penata layanan atau manajer Tuhan. Ini yang ketiga ini kita akan bicara minggu depan yang lebih panjang, apa itu artinya penata layanan. Yang keempat, ini yang benar ini. Hikmat Tuhan menambah kekayaan. Hikmat Tuhan menambah kekayaan. Kita lihat apa yang dialami oleh Salomo. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, anaknya Daud, raja Israel pada waktu itu, oleh karena yang engkau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak minta harta benda, engkau tidak minta kemuliaan, atau engkau tidak minta nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umat Tuhan yang atasnya aku telah merajakan engkau.
Jadi saudara, Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta yang lain, dia hanya minta supaya aku mempunyai kebijaksanaan, wisdom, dan pengertian untuk menghakimi umat Tuhan yang ada di Israel. Saudara, ayatnya ke-12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Tuhan kabulkan itu. Selain itu, aku memberikan kepadamu, ya kan, ini bonus ini yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, aku memberikan kepada kamu Salomo kekayaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi saudara, Salomo adalah raja yang paling kaya yang dulu dan hari ini, dan raja tidak ada yang bisa menandingi Raja Salomo sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah saudara, inilah yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Nah yang kelima, kekayaan dan kemuliaan bergandengan tangan. Maksudnya gini, saudara, jangan engkau kaya tetapi tidak ada kemuliaan. Engkau kaya tetapi engkau diejek, dibully, dihina oleh masyarakat. Tuh rumahnya besar, kayak banyak rumah tadi, tetapi hasil korupsi, hasil penipuan, utang sini utang situ tidak bayar. Saudara, kita jangan model ini. Engkau kaya tetapi tidak ada kemuliaan. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan maksudnya di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3:16. Kita lihat apa yang dimaksud di sini. Nah, saudara sekalian, kehormatan haruslah menjadi pusat kekayaanmu. Jadi saudara, kekayaan, saya ulangi, kehormatan harus menjadi pusat kekayaanmu. Karena kalau tidak, engkau akan dibully, diejek oleh masyarakat. Engkau kaya karena korupsi, engkau kaya karena nipu, utang sini utang situ tidak bayar, bahkan ada sampai mati tidak juga dibayar pada keluarganya. Saudara, itu akan menjadi ejekan. Ejekan ini saudara terus mengalir, ini bukan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun mengalir, sehingga anak cucumu akan diejek juga, ini kena itu. Hidupnya sukses. Nah, ini yang kita minta. Saudara, hidupmu sukses secara rohani, secara mental dan jasmani. Sukses. Jangan jasmaninya kaya, tetapi mentalnya atau rohaninya bobrok. Nah, saudara, kita mau ini nih, terhormat di mata Tuhan dan terhormat di mata masyarakat. Bisa katakan amin. Nah saudara, inilah kebenaran yang kita lihat. Yang berikut, yang ke-6. Sebetulnya kalau kita lihat lagi, Tuhan itu telah memberikan janji. Ya kan, Tuhan itu telah memberikan janji kepada Abraham. Abraham, aku bersumpah. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, aku bersumpah untuk memberkati anak cucumu mempunyai kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan itu sampai berjanji pada Abraham. Karena manusia itu takut nanti besok makan apa. Ya kan, takut sekali besok makan apa. Saudara pikir besok kita makan batu? Apakah engkau pikir besok kita makan besi? Ya, saudara, besok juga kita makan nasi. Dikatakan amin. Kita tidak makan kaca, itu namanya kuda lumping. Nah kan saudara, Tuhanlah yang memberikan kemampuan. Jadi jangan engkau pikir, oh aku ini hebat ya, aku ini punya kemampuan ya untuk memperoleh kekayaan. Memang aku ini hebat, aku ini bangga, aku pintar. Saudara, bukan itu. Engkau lihat apa dikatakan Alkitab. Ulangan 8:18. Ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Ingat itu, Tuhanlah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukan Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih setia
kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Maksudnya di sini adalah dengan Abraham. Tuhan telah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati anak cucumu dan anak cucumu mempunyai kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, kita mampu mendapatkan kekayaan bukan karena engkau, bukan karena kita hebat, bukan, karena itu janji Tuhan. Nah, kita adalah umat Israel rohani dan Tuhan memberkati engkau. Bisa katakan amin. Kita ada khawatir tentang apa yang kita mau makan, mau minum. Kita lihat di sini lagi ini nih. Lalu kalau Tuhan memberkati saudara, mempunyai sebuah tujuan. Tuhan memberkati engkau dengan sebuah tujuan, bukan dengan asal-asalan Tuhan berkati. Nah, ingat Tuhan memakai kekayaan umat Tuhan untuk mendirikan negara Israel. Saudara lihat, Israel berdiri itu karena umat Tuhan yang diberkati. Saudara bisa lihat pada hari ini nih, yang mana yang paling banyak yang diberkati Tuhan. Kita lihat ada ratusan umat Israel yang diberkati secara kekayaan, kepintaran, dan lain. Ada yang menemukan obat, ada yang menemukan vaksin, ada yang menemukan komputer dan sebagainya. Dan ini mereka punya kekayaan ini. Nah, lalu waktu mereka mendirikan negara Israel, mereka semua satu persatu itu menyumbang uang tadi itu. Sehingga pada hari ini saudara, Israel tidak membutuhkan bantuan dari negara manapun. Karena janji Tuhan kepada Abraham, engkau akan mempiutangi orang lain dan engkau sendiri tidak berhutang. Dan itu memang benar. Nah saudara, kalau Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan, ingat dengan sebuah tujuan. Nah hari ini adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Tuhan memakai kekayaan umat Tuhan. Saya ulangi, Tuhan memakai kekayaan umat Tuhan sebagai alat Tuhan dan sebagai mitra Tuhan untuk mendirikan gerejanya di bumi dan memperluas kerajaannya. Jadi saudara, apa yang Tuhan berikan pada saudara kekayaan itu adalah untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Jadi itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi Tuhan memakainya. Jadi jangan heran kalau engkau menjadi mitra dengan Tuhan dalam kekayaan, dalam keuangan, engkau menjadi bendaharanya Tuhan. Jangan heran dalam masa-masa COVID atau masa resesi apapun, engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang membuat engkau kemampuan. Tuhan akan membuat engkau kemampuan untuk mendapatkan kekayaan dengan tujuan memperluas gerejanya di bumi. Dan bukan memperluas kerajaanmu M-nya kecil di bumi, bukan. Nah saudara sekalian, yang ketujuh, Alkitab berisi banyak janji-janji berkat. Saudara jangan takut, Tuhan memberkati saudara. Berisi banyak sekali janji berkat. Kita lihat, lebih dari 2.350 ayat tentang uang, penyediaan, usaha dan sukses. Ya kan, kalau engkau bandingkan dengan ayat yang keselamatan. Nah, jadi saudara, kita masuk di sini. Nah, sebagai kesimpulan, ya kan, saya ulangi minggu lalu ada 7 kebohongan. Dan hari ini kita lihat ada 7 kebenaran. Yang pertama adalah, biar engkau ingat minggu lalu, 10% milik Tuhan dan 90% milikmu pribadi. Dan engkau bebas untuk gunakan itu seperti engkau mau main judi, ya kan, untuk apalagi bebas. Itu tidak betul. Nah, yang betul adalah uang adalah alat. Jadi saudara, walaupun engkau memiliki 90% milik pribadi, tapi Tuhan mau pakai uang itu sebagai alat. Alat untuk apa? Memperluas kerajaan Allah di bumi. Karena gereja membutuhkan biaya untuk penginjilan, biaya untuk seperti pada hari ini nih, ya kan, adanya media sosial, kita adanya di mana-mana ada, ya kan, ada yang di dalam YouTube, ada dalam IG, ada yang dalam Facebook.
Ini semua membutuhkan biaya. Untuk ikuti dalam media sosial ini saudara, itu investasi bukan 10-20 juta, ratusan juta yang dibutuhkan ini. Nah, jadi uangmu sebagai alat untuk penginjilan, uangmu tadi. Jadi digunakan untuk penginjilan. Dan jadi jangan heran kalau digunakan untuk penginjilan, untuk pemuritan, Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati dalam kesehatanmu, sukacitamu dalam rumah tanggamu. Jangan heran karena engkau kongsi mitra dengan Tuhan. Yang kedua, kebohongan adalah semakin kaya, semakin bahagia. Ini enggak ada saudara. Ya kan, semakin kaya dia semakin stres, semakin tidak bisa tidur. Dia mampu membeli rumah mewah. Dia mampu membeli ranjang yang indah, yang bagus sekali dan mahal. Tetapi dia tidak mampu membeli mimpi yang indah. Dia tidak mampu untuk membeli kebahagiaan rumah tangga. Saudara, uang itu adalah pencobaan. Ya kan, itu adalah alat untuk mencobai saudara. Trial itu. Jadi uang itu adalah hati-hati. Iblis memakai uang ini untuk sebagai manusia menyembah dia. Menyembah iblis, lalu iblis janji, aku akan memberikan kamu kekayaan dan kemegahan. Asal mau menyembah setan. Saudara, menyembah itu artinya adalah engkau milik dia dan ada tumbal yang engkau mesti bayar, yaitu nyawamu. Nyawamu yang diambil. Saudara, yang ketiga, Tuhan tidak peduli tentang keuangan Anda. Karena keuangan itu adalah najis, kotor, tidak bisa bicara dalam gereja. Saya jawab, enggak, kita lihat. Saudara dan saya adalah penata layan atau manajernya Tuhan. Jadi Tuhan sangat peduli. Saya ulang lagi, sangat peduli kepada keuangan asal tadi. Engkau adalah manajernya Tuhan. Engkau adalah bendaharanya Tuhan. Tuhan sangat peduli. Tetapi kalau engkau sendirinya miliki tadi untuk dirimu sendiri, ya sudah, engkau akan stres. Yang kelima, sudah wajar kalau saya stres tentang keuangan. Ini kebohongan itu. Saudara, dalam Tuhan, engkau tidak akan stres. Tuhan akan memberikan engkau hikmat. Hikmat untuk solusi bagaimana engkau dapat mencari keuangan. Tuhan akan memberikan engkau kemampuan, ya kan, bagaimana untuk keberhasilan. Jadi ada hikmat Tuhan yang akan menambah kekayaan saudara. Yang kelima, Tuhan ingin engkau hidup miskin. Karena kalau engkau hidup miskin, engkau suka berdoa, ya kan, sujud doa puasa lagi, puasa dengan terpaksa supaya kelihatan lebih rohani. Saudara, itu tidak betul. Yang kelima betul adalah Tuhan memberikan kekayaan dan kemuliaan. Jadi untuk apa engkau kaya tetapi engkau tidak punya kemuliaan? Engkau akan dihina. Tuh rumahnya banyak, ya kan, kebunnya banyak, pabriknya banyak, ada di dalam kota, ada di luar kota, bahkan kekayaannya ada di luar negeri. Tetapi boleh korupsi, boleh penipuan. Engkau dapat kekayaan tetapi tidak ada kemuliaan. Bukan hanya engkau akan diejek, tetapi anak cucumu akan diejek. Tuh engkong kau, kakek kau penipu, engkong kau. Padahal kakeknya sudah meninggal loh ini nih. Nah saudara, yang keenam, harus bekerja keras agar sukses. Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk engkau memperoleh kekayaan. Jadi saudara, Tuhan itu mampu memberikan engkau kemampuan. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya dan susah payah tidak akan menambahi. Walaupun engkau menghemat secara luar biasa, tetapi engkau akan tetap kekurangan. Ada yang suka memberi untuk pujian Tuhan. Suka memberi, dalam Amsal itu. Suka memberi untuk pujian Tuhan. Dia suka memberi. Dia semakin kaya. Kalau saya mau cerita ini cukup panjang. Ya kan, bagaimana ada orang kaya konglomerat di Jakarta dan lain-lain. Dia adalah memperhatikan untuk memperluas kerajaan Allah. Ketika terjadi krisis ekonomi atau apapun, dia bukannya goncang, dia semakin naik dan Tuhan berkati dia. Ada orang seperti itu.
Uang itu netral. Sebetulnya uang itu tidak netral. Dia memihak, ya kan, gereja pecah karena uang, ya kan, suami istri pecah karena uang, ya kan, kongsi pun pecah karena uang. Alkitab, jangan takut saudara, berisi janji-janji berkat. Ada 2.000 lebih Tuhan janji untuk memberkati saudara. Yang penting adalah saudara cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Jangan heran Tuhan memberkati engkau. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar tentang kebenaran tentang uang. Biar kami menjadi pelaku firman. Dan Tuhan, biar hidup kami tidak cinta akan uang. Dan kami juga bukan hambanya uang, tetapi kami tetap semakin cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami menjadi pelaku firman. Kami melakukan firman karena kami cinta Tuhan. Karena apa yang Kau katakan, ya dan amin untuk kami. Untuk kami jalan yang harus kami tempuh supaya keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami yang sudah lihat, dan kami mau berdoa, saudara sekalian, kami mau berdoa bagi saudara yang mau buka usaha. Bagi saudara yang bingung mau buka apa di tengah-tengah begini. Apa yang engkau mau buat? Kami mau berdoa untuk saudara. Kami mau berdoa. Sebelum kami berdoa, saran kami adalah carilah Tuhan sementara Dia ada. Jadi saran kami adalah cari Tuhan sehingga engkau mengenal Tuhan. Engkau mengenal Tuhan, bukan tahu. Engkau mengenal Tuhan, lalu engkau mengalami kasih Tuhan. Itu saran kami yang pertama. Ketika engkau mengenal Tuhan, maka saudara jangan takut. Di tengah-tengah itu Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berbicara pada saudara. Apa yang engkau harus lakukan? Tuhan, kami berdoa, baik kami yang mau buka usaha atau pekerjaan, kami berdoa biar Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan bicara pada kami apa yang kami harus lakukan. Tapi Tuhan, biar kami tahu bahwa Tuhan telah memberikan kami kemampuan untuk mencari dan mengumpulkan harta benda dengan sebuah tujuan adalah untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Pakai kami Tuhan, menjadi benar-benarnya Tuhan di dalam gereja lokal kami masing-masing Tuhan. Dan supaya kami menjadi berkat bagi gereja lokal kami, karena Engkau sudah menetapkan kami untuk menjadi tiang gereja Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami berkati supaya kami keberhasilan demi keberhasilan dan Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, dan terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan Engkau menjadi berkat. Engkau asal kami memperhatikan firman-Mu, apa yang Engkau katakan pada kami dengan segenap firman Tuhan, maka segala berkat ini dan menjadi berkat bagi kami. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Biarlah kita terus setia, terus antusias untuk kita selalu diperlengkapi. Mari kita mau datang kepada Tuhan, katakan pujian ini dengan rasa syukur.